Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para jamaah sidang pengajian rutina Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk terus mengucapkan tasbih, tahlil, hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi lisan kita, dengan berzikir kepadanya, dengan memuji-muji asma-Nya, dan juga tidak lupa hati yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala husnudzan yang harus kita kuatkan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal perbuatan yang telah kita lakukan Allah dapat terima sebagai amalan solihan mutaqabbala. Amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah kita akan lanjutkan tadarus mengenai pelajaran fikih kita yang masuk ke dalam bab mengenai bagaimana yang dimaksud dengan sujud, yang termasuk ke dalam rukun ataupun fardu di dalam salat, baik salat yang nafilah yang statusnya adalah sunnah ataupun yang fardu atau maktubah yang wajib. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, sujudlah kalian. Di situ Allah Subhanahu wa taala eksplisit langsung sebutkan ruku' dan sujud di dalam ayat surat Al-Hajj ayat ke-77 ini, menandakan bahwasanya kita harus lebih memperhatikan mengenai sujud dan ruku kita kepada Allah. Karena kebanyakan orang-orang itu dalam sholatnya lalai, itu karena diakibatkan tidak sempurna, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Ruku'nya tidak disempurnakan, sujudnya tidak disempurnakan. Kata Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang lalai dalam menegakkan sulbnya, dalam meluruskan tulang punggungnya, dalam melaksanakan ruku dan sujud, baik itu pun ketika berdiri beri'tidal. Kata Rasulullah SAW, la yanzurullahu, Allah tidak akan melihat ila salati rajulin, terhadap salatnya seorang laki-laki, salatnya seseorang, la yuqimu sulbahu, yang dia itu tidak menegakkan tulangnya, baina ruku'ihi, di antara ruku wa sujudihi, dan juga sujudnya. Jadi yang harus diperhatikan, ruku harus benar-benar sempurna, sulb kita, tulang punggung kita harus benar-benar sempurna diluruskan, di dalam sujud pun sama, ataupun di tengah-tengah antara ruku dan sujud, yaitu beri'tidal, ketika berdiri pun sama, harus tegap, harus sempurna dulu, baru kita masuk ke dalam rukun atau gerakan yang lain. Dan juga luar biasa di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian terhadap Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan yang lebih khusus agar kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan kata u'budu, artinya kita menghamba, merendahkan diri, menjadikan Allah sebagai yang termulia dan kita makhluknya adalah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, ditambahkan, dan perbuatlah oleh kalian al-khaira, tindakan-tindakan yang baik. Nah, yang tadi mah khusus ibadah kepada Allah, harus kuat, harus bagus. Di samping itu, kita pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperilaku dengan perilaku yang baik. Mau perilaku baik kepada sesama manusia, mau kepada hewan, tumbuhan, binatang, ataupun kepada seluruh alam semesta, ini adalah yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Hajj ayat yang ke-77 ini. Dan terakhir,
kata Allah Subhanahu wa taala menutup dari ayat ini, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah, menjadi golongan yang beruntung. Di dalam kitab Tafsir Muyassar disebutkan yang dimaksud dengan tuflihun, orang yang beruntung itu, mereka adalah orang yang mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, Pak. Sesuatu yang diimpikan, mereka mendapatkannya. Kita pengen apa, kita memimpikan apa, kita mengharapkan apa, Allah Subhanahu wa taala berikan semua harapan dan juga keinginan kita itu. Maka indikator pertama itu adalah orang disebut dengan orang yang beruntung. Ataupun yang kedua, di dalam kitab Tafsir Muyassar disebutkan bahwasanya yang disebut orang beruntung itu Allah jauhkan dari segala sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh seorang hamba. Seseorang takut terhadap sesuatu, maka Allah jauhkan perkara itu dari hidupnya. Maka dialah orang yang disebut dengan orang yang beruntung. Atau yang lebih luar biasa lagi, yang disebut orang beruntung adalah seseorang yang diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala di luar apa yang diinginkannya ataupun melebihi dari apa yang diharapkannya. Contoh, kalau kita pengen sesuatu hal A, misalkan pengen rumah sekitar 200 meter misalkan luasnya seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan 2 kali lipat, berikan lebih dari itu, maka ini disebut dengan orang yang tuflihun. Dan tidak ada balasan yang lebih sempurna yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beruntung melainkan al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beruntung adalah orang yang mendapatkan apa yang diharapkan atau lebih dari apa yang diharapkan, dijauhkan dari segala sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakuti, dan terakhir Allah berikan surga kepada dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, jamaah sekalian, melanjutkan mengenai sujud. Kata Said Sabiq di dalam kitabnya disebutkan dalil yang pertama mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sujud, yaitu ketika Nabi memerintahkan kepada seseorang yang musi. Al-musi itu orang yang buruk, orang yang lalai di dalam sholatnya, sehingga Nabi SAW memberikan perintah untuk mengulangi sholatnya. Di antara ultimatum yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang tersebut, kata Nabi SAW, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kata Nabi, kalau kamu sholat harus benar-benar sujud dengan tumakninah. Setelah kamu benar-benar sujud, nah, tsummarfa', kamu bangkit dari sujudmu, hatta tatma'inna jalisan, kemudian kamu duduk dengan tumakninah duduknya. Sujud, duduk. Setelah duduk, tsummasjud, sujud lagi. Nah, yang dimaksud dengan duduk di sini adalah duduk di antara 2 sujud, ataupun di istilah kita mah di rakaat yang pertama. Nah, duduknya dia di antara 2 sujud. Pertama kita setelah ruku, i'tidal, setelah i'tidal langsung sujud. Nah, setelah sujud yang pertama duduk. Setelah duduk baru sujud lagi, itu rakaat pertama. Dan setelah itu bangkit lagi untuk dimasuk ke rakaat yang kedua dengan berdiri. Nah, kata Said Sabiq mengomentari mengenai hadis ini, fasajdatul ula wa raf'u minha thumma sajdah ats-tsaniyah ma'at tuma'nina fi dzalika kullihi fardun fi kulli raka'atin min raka'ati as-salati al-fardiyah wan nafliyah. Nah, jadi mengenai sujud yang 2 tersebut dalam setiap rakaat, begitupun dengan duduk di antara 2 sujud itu termasuk ke dalam fardu, rukun dari sholat kita yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap rakaatnya, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, seperti itu. Kemarin sudah dibahas mengenai haddut tumakninah, batasan-batasan seseorang tumakninah itu seperti apa. Tumakninah itu al-makthu zamanan, dia menahan diri sejenak saja. Kalau istilah dalam bahasa bacaan Quran mah ada istilah saktah, Pak. Saktah. Kalla bal rana ala. Nah, ketika di bal itu kita harus menahan diri, menahan bacaan kita tanpa mengambil nafas, tunggu beberapa saat langsung dilanjutkan lagi. Ini pun sama. Saktah di dalam sholat itu adalah tumakninah. Kita tahan dulu sejenak. Batasannya sepanjang apa? Tasbihah. Panjangnya itu 1 tasbih. Diperkirakan 1 kali tasbih. Subhanallah. Nah, sakitu. Namanya baca doa. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana walakal hamd. Nah, namanya baca doa. Jadi tidak menggabungkan antara takbir atau ketika i'tidal langsung baca doa. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi SAW lebih khusus lagi melarang bagi kita yang sholat itu untuk ittisalu bainal qiraah dan juga takbirah al-intiqalah. Maksudnya apa? Nabi melarang kita untuk menyambungkan bacaan Quran kita ketika berdiri nyambung dengan takbir ketika untuk ruku. Selesai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, eta teh dilarang. Jadi harus berikan saktah dulu. Di situ harus diam dulu sejenak, berikan jeda dulu, dan itu salah satu bentuk dari tumakninah kita di dalam sholat. Tapi tong lami teng oge. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cicing lami. Allahu akbar, ngantuk eta mah. Nah, jadi berikan itu sejenak. Selanjutnya, nah ini yang salah satu hal yang penting di dalam sujud. A'dha'us sujudi. Apa saja bagian-bagian ataupun anggota tubuh seseorang yang harus ditempelkan pada saat seseorang itu sujud. Ada beberapa bagian yang harus kita benar-benar tempelkan ketika bersujud. Kata Said Sabiq disebutkan a'dha'us sujud, yakni al-wajhu, pertama wajah. Wal kafani, yang kedua adalah kedua tangan. Wal rukbatani, kedua lutut. Wal qudamani, kedua ujung kaki. Nah, ini adalah anggota tubuh yang harus ikut menempel ketika seseorang bersujud. Hadis yang pertama dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'ata arabin. Kalaulah seseorang dia itu sujud, maka harus sujud bersama orang itu sab'ata arabin, 7 anggota tubuhnya. Yang pertama wajhahu, wajahnya. Yang kedua wakafahu, kedua tangannya. Warukbatahu, kedua lututnya. Wakudamahu, dan kedua kakinya. Di sini ada beberapa lafaz yang berbeda-beda. Salah satunya ini disebutkan yang pertama wajah. Kalau di dalam hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha'i wa la yakuffa sya'ran wa la thawban. Ini sahabat Ibnu Abbas diperintahkan oleh Nabi untuk sujud, khususnya yang harus benar-benar ditempelkan itu ada 7 anggota badan. Nah, ini ditambahkan dengan lafaz yang baru wala yakuffa sya'ran wa la thawban, dan janganlah seseorang dia itu al-kuf, yakuf itu artinya ad-dhammu, menyatukan, menggabungkan ataupun menjadikan sesuatu berlipat-lipat. Yang pertama itu sya'ran, rambut. Nah, yang dimaksud rambut di sini, kuf di sini adalah jangan sampai seseorang di dalam sholatnya menguncir rambut. Bagi laki-laki mah naon yang ngunciran gitunya. Jadi dijadikan satu rambutnya, diikat seperti itu. Wala thauban, ataupun tidak juga diperkenankan untuk melipat-lipat baju. Nah, pakaian pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilipat-lipat. Kalau misalkan kita sehabis wudu, Pak, pakai tangan panjang, lengan panjang, biasanya kan dilipat dulu, atau pakai celana dilipat dulu. Ketika mau sholat tuh bereskan dulu lipatannya, sempurnakan dulu. Jangan karena pengen dapat rakaat buburuan, entah saya ngiring Allahu Akbar. Bahkan ada kebiasaan di kampung Bapak punten. Karena kan hitungan rakaatnya itu biasa dihitung dari ruku ya Pak ya. Nah, jadi ketika imamnya itu sedang ruku, dari belakang itu makmum yang mau sholat itu yang dia merasa takut ketinggalan satu rakaat langsung bilang ataupun berbicara innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, memberikan tanda kepada imam agar imam mengakhirkan atau memperlama, memperpanjang bacaan dalam rukunya. Nah, ini sesuatu yang terlarang gitu ya. Ada lah. Iya, tapi enggak terlalu kencang juga sih, Pak. Dia lagi siap-siap gitu. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin gitu. Jadi ada anjuran kan buat imam katanya. Iya. Dia mendengar suara yang memang ada itu dia diperlama sedikit. Oh gitu. Nah, imam, tapi ke imam ada anjuran gitu. Ke imam ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau saya baca ini adalah salah satu kebiasaan yang harusnya ditinggalkan, Pak. Nah, khususnya bagi makmumnya itu. Dan juga kalau bagi imam, sebetulnya kembali lagi kepada imam.
bacaannya mau disempurnakan atau mau dipanjangkan terserah kepada imam. Yang jelas kebiasaan itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Tidak boleh yang namanya imam itu disetir oleh makmumnya. Dibalik Pak, anu nyetiran tem imam nah. Nah itu salah satu. Wallahu alam. Cuman memang terjadi hal yang seperti ini. Nah itu dalam masalah ruku, ketika ruku. Nah kembali lagi, ini ada 7 anggota badan yang harus kita tempelkan ketika kita melaksanakan sholat. Yang tadi tidak boleh menguncir rambut, mengikat rambut, dan juga tidak boleh melipat-lipat pakaian, harus sempurnakan dulu baru ikut sholat. Yang pertama al-jabhah. Kalau di sini yang tadi pertama wajah, kalau di hadis yang kedua itu disebutkan al-jabhah. Jabhah itu jabhah untuk kening Pak, ataupun dahi. Selanjutnya wal yadaini, kedua tangan. Kalau yang hadis pertama sebut kafahu, yang ini wal yadaini, kedua tangan. Warukbataini, dua lutut. Warrijlaini, dan dua kaki. Kalau yang tadi kodamah, sekarang rijlain. Nah, jadi lafadznya memang berbeda-beda, cuman maknanya sama. Selanjutnya ada juga hadis yang berbicara umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud dan nempel ketika sujud itu 7 anggota. Nah ini ditambahkan alal jabhati wa asyaru biyadihi ala anfihi. Rasulullah SAW memberikan pengetahuan kepada sahabatnya. Pertama itu jabha, kening. Wa asyaru biyadihi ila anfihi. Dan Rasul itu ketika menyebutkan kening, beliau berisyarat juga ke hidungnya. Nah jadi maksud gini, jabha tambahkan dengan ini, kata Rasulullah SAW. Wal yadaini, dan kedua tangan. Kalau kita hitung, satu ini ditambahkan dengan ini sepaket lah gitu. 1. Wal yadaini, kedua tangan. 3. Warukbataini, dengan lutut. 5. Wa atrafil qadamaini, ini ditambahkan dengan kata atraf. Atraf itu ujung-ujung atau jemari-jemari yang berada di ujung kaki, telapak kaki gitu. Nah, itu maksudnya atraf. Kalau yang tadi kan sebutkan rijlaini, lebih umum. Qadamaini umum juga. Kalau ini atrafil qadamaini, jadi ujung dampal sampean atau jari-jarinya harus menempel seperti itu. Nah, ini kalau dihitung menjadi 7. Memang seperti itu. Itu yang harus kita benar-benar lakukan ketika kita sholat. Namun ini yang lebih spesifik lagi, ternyata di dalam periwayatan yang lain ada juga sahabat Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Makana, untuk idza sajadta famakkin jabhatahu anfa. Jadi maksudnya ketika engkau sujud, maka tetapkanlah, benerkeun, tempelkeun sabener-benerna apa? Jabhah dan juga anf. Jadi ini yang diberikan konotasi lebih khusus oleh Nabi SAW untuk benar-benar menempelkan kening tanpa ada hijab, tanpa ada halangan, dan juga hidung harus benar-benar nempel. Nah, maka dari itu para ulama, nah ini berselisih pendapat di sini. Ada khilaf di antara para ulama. Nanti kita akan bahas. Nah, kata Nabi SAW mengenai hal ini, hadis ini, Nabi SAW memang memberikan contoh, karena idza sajada amkana anfahu wajhbatahu minal ardi. Nabi itu kalau sujud, beliau itu benar-benar memantapkan tempelan antara hidung dan juga jabhahnya ke atas bumi. Jadi langsung nempel ke tanah. Nabi SAW seperti itu. Nah, maka dari itu ini ada hal yang lebih khusus ketika kita sujud, khususnya harus nempelkan kening dan juga hidung. Dan juga di dalam kitab ini Syed Sabiq mengomentari, wal amalu ala hadza inda ahlil ilmi. Memang para ahli ilmu ini mereka mengamalkan mengenai benar-benar menempelkan kening dan juga hidung ketika dalam sujud. Namun fa in sajada ala jabhatihi duna anfihi faqala qaumun min ahli ilmi yujzi'uhu. Tapi ada juga sebagian dari kalangan ahlul ilmi menyebutkan kalaulah misalkan dia itu sujudnya itu si ininya saja tanpa ininya benar-benar nempel gitunya, nggak tahu karena memang kurang panjang hidungnya gitu, atau kesulitan di dalam menempelkannya, maka itu masih mencukupi di dalam sujudnya. Wala yujzi'u hatta yasjuda 'alal jabha wal anf. Ataupun ada juga yang menyebutkan benar-benar tidak boleh. Yang namanya nempel ini harus sama dengan nempel ini, jangan ada perbedaan. Jadi satu paket. Ini yang akan kita bahas sekarang mengenai sujud, khususnya
dalam menempelkan kening, dahi dan juga hidung. Menempelkan dahi dan juga hidung. Pada asalnya, dan juga ini menjadi jumhur para ulama, seluruhnya bersepakat tidak boleh membeda-bedakan di dalam menempelkan. Tidak boleh, ini harusnya sepakat, tidak membedakan antara menempelkan dahi dan hidung. Jadi harus satu paket, dahi dan hidung itu nempel. Nggak boleh kita hanya menempelkan dahi saja dan hidungnya tidak nempel, menandakan kita itu dalam sujud kita itu lalai. Bisa jadi karena terlalu cepat dalam sujudnya, Allahu Akbar gitu. Jadi tidak menempelkan hidungnya. Ini bersepakat. Jadi intinya kita harus menempelkan dahi dan juga hidung. Namun berselisih. Ada khilaf di antara para ulama mengenai ini. Apakah dibolehkan ada yang menghalangi? Nah, ini mengenai penghalang. Penghalang. Khususnya di jabha ataupun dahi. Nah, pendapat yang pertama, kalaupun masih ada yang menghalangi di dahinya, baik itu karena sorban yang dikenakan ataupun kopiah yang dikenakan, maka mubah, hukumnya nggak apa-apa. Kalau misalkan saya pakai kopiah sekarang, Pak, saya agak angkat ini biar kening saya terkena ketika sujud, tapi dalam satu waktu saya turunkan seperti ini. Otomatis ketika saya sujud, yang nempel itu kopiahnya, bukan keningnya. Nah, maka menurut pendapat yang pertama ini mubah berdasarkan fatwa dari Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Hanafi. Ketiga imam itu bersepakat kemubahannya. Jadi boleh, tidak mempengaruhi sholatnya tetap sah. Tapi ada yang mengenai penghalang ini tidak sah. Nah, ini mayoritas pendapat dari Syafi'iyah. Berdasarkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya kalau seseorang itu harus menghilangkan penghalang atau benar-benar menyingkapkan sehingga dahi dan juga hidungnya menempel di atas tanah. Cuman yang harus dipahami, Pak, yang dimaksud penghalang di sini ada dua. Yang maksud tidak sah itu ketika penghalangnya itu adalah penghalang yang muttasil, yang nempel di badan, yang dikenakan di badannya, tapi tidak berlaku dalam penghalang yang munfasil atau terpisah. Contohnya kita pakai sajadah, ini kan nggak dipakai di badan, itu kan menghalangi kita untuk nempel ke tanah, ke ardi. Nah, itu diperbolehkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Atau misalkan tidak pakai sajadah, pakainya tikar, digantilah. Atau Nabi SAW pernah pada satu waktu beliau itu melaksanakan sholat, membuka baju yang luarnya itu untuk dijadikan alas. Di dalam kesempatan yang lain menurut para istrinya, Rasulullah SAW pernah menjadikan selimutnya sebagai tikar di dalam sholatnya. Itu tidak apa-apa. Dan Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Syafi'iyah itu memperbolehkan. Ini tidak jadi masalah. Ini tidak masalah. Yang menjadi permasalahan itu ketika pakaian yang benar-benar nempel itu yang menghalangi seseorang dari terkenyang ini. Namun Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya yang maksud tidak sah secara mutlak itu apa? Ketika seluruh dari keningnya tidak nempel sadayana gitu. Pas dikikeun teh henteu nempel sadayana. Nah, ini yang maksud tidak sah. Tapi kalau misalkan dia terhalangi, tertutupi sebagiannya oleh rambut yang terurai ataupun yang terjulur gitu, ataupun sorban yang memang terjulur ketika kita sujud, sebagian kening kita tertutup, maka sholatnya masih sah. Kalau sebagian, sholatnya masih sah. Namun dihukumi oleh sebagian pendapat ini makruh. Gitu, Pak. Nah, salah satu alasan ini yang disebut bahwasanya ada penghalang atau enggak, dahi dia terhalangi atau tidak disebut mubah, karena apa? Nabi SAW dalam satu periwayatan disebutkan pernah sholat dan Nabi sujudnya itu di atas lipatan sorbannya.
Nah, Nabi SAW memakai sorban, yang sorbannya itu tidak tipis seperti itulah. Nah, maka Nabi SAW sujud dengan menempelkan sorbannya, otomatis di keningnya ternempel. Gitu. Nah, ini yang memperbolehkan salah satunya. Ataupun para sahabat Nabi SAW pernah berbicara, kami pernah ikut sholat bersama Nabi di waktu siang yang panas. Pada saat itu kami sholat dengan memberikan alas baju kami sehingga menutupi kepala kami ketika sujud. Nah, jadi ketika pakaian yang panjang kan jarubah begitunya. Nah, ketika pangan yang anu ngagapuin itu diamparkeun heula sujud dengan pakaian yang dikenakan itu tidak apa-apa. Cuman Madzhab Imam Syafi'i menyebutkan itu karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur mah jangan gitu. Cuman yang jelas kita pahami sekarang bahwasanya kalau saya yang baca sependek pengetahuan saya, memang afdolnya kita itu menempelkan secara langsung ke alas sujud kita, baik ke lantai ataupun ke sajadah, kening kita nempel gitunya. Kalau bisa lebih banyak biar lebih sempurna silahkan. Kalaupun misalkan dirasa cukup ainu nempel nggak apa-apa gitu. Nah, permasalahan yang kedua Pak, ketika pandemi ini cukup bergejolak juga, sholat dengan menggunakan masker. Kan yang dimaksud nempel tuh harusnya dua ini, dahi dan juga hidung. Karena Nabi SAW menyebutkan jabha wa asyara ila anfihi. Nabi juga berisyarat harus nempel juga hidungnya. Nah, sedangkan kita pakai masker terhalangi hidung kita dari nempel ke alas sujud kita. Nah, maka kalau menurut pendapat yang pertama itu awalnya tidak boleh. Cuman ini berlaku salah satu kaidah usul menyebutkan bahwasanya ad-darurah tubihul mahdhurah. Yang namanya sesuatu kondisi yang darurat, kita wajib pakai masker. Nah, maka kewajiban kita memakai masker itu membolehkan sesuatu yang diwajibkan awalnya, yaitu nempelkan hidung. Karena pakai masker nggak apa-apa, karena dalam kondisi yang seperti ini. Kecuali kalau sholatnya di rumah lebih baik dibuka saja, karena tidak ada lagi resiko gitu ya. Wallahu a'lam yang jelas diperbolehkan dalam keadaan ini. Saf yang direnggang-renggang pun tidak apa-apa, apalagi masker gitu. Jadi itu jamaah sekalian mengenai sujud. Jadi kalau saya mengambil lebih afdolnya kalau bisa nempel antara dahi dan juga hidung itu lebih bagus. Kalau tidak pun tidak apa-apa, walaupun kalau tertutup nanti pun insya Allah salatnya tetap sah. Setelah sujud kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Al-qu'udu al-akhir, yaitu mengenai duduk akhir, wa qira'atut tasyahhud fihi, dan juga perkara mengenai tasyahud atau bacaan tasyahud dalam duduk tersebut. Ats-tsabitul ma'ruf min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaq'udul qu'udal akhira wa yaqra'u fihi at-tasyahhud wa annahu qala al-musii fi salatihi. Sama, ini dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir mengenai rukunnya sebelum salam itu ada duduk, istilahnya duduk tasyahud akhir ya. Nah, jadi ini duduk yang dimana kita pun membaca tasyahud akhir di dalam duduk tersebut, atau di rokaat terakhir, baik rokaat yang kalau 2 rokaatnya berarti rokaat terakhirnya, atau 3 rokaat atau 4 rokaat yang ujungnya. Nah, cuman ada sejarahnya jamaah sekalian. Awalnya tasyahud itu tidak diwajibkan dengan bacaan yang sekarang kita dapatkan. At-tahiyatulillah itu baru. Awalnya itu Nabi SAW dan para sahabatnya ketika duduk di akhir sholatnya, mereka seluruhnya membaca apa yang dibaca oleh mereka, assalamu ala Allahi qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Nah, jadi bacaannya itu bukan at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, bukan itu. Tapi assalamu ala Allahi qabla ibadih, keselamatan bagi Allah sebelum bagi hamba-hambanya yang lain. Keselamatan bagi Jibril, keselamatan bagi Mikail, ataupun keselamatan bagi fulan ataupun fulan yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika sahabat Nabi itu masih mempraktikkan bacaan ini di dalam sholatnya. Dan setelah selesai sholat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan itu langsung merevisi, membuat tata cara baru di dalam bacaan tasyahud akhir. Apa kata Nabi SAW? La taqulu, kalian jangan lagi baca assalamu ala Allah, jangan lagi baca assalamu ala Allah,
walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Nah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu jangan lagi assalamu Allah tapi at-tahiyyatu lillah. Di sini barulah bacaan tasyahud itu digenapkan, dijadikan bacaan yang legal sampai sekarang kita bacakan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun yang dilakukan, yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Nah, ketika para sahabat masih melakukan salam yang tadi, nah, kata Nabi SAW, jangan ucapkan assalamu ala Allah lagi. Karena apa? Fa inna Allah huwas salam. Karena sesungguhnya Allah itu adalah sumber dari keselamatan. Jadi Allah itu bukan keselamatan bagi Allah. Allah tidak butuh keselamatan. Tapi Allah adalah sumber dari keselamatan, kata Nabi SAW. Walakin idza jalasa ahadukum falyakul. Akan tetapi kalau kalian duduk, maka hendaklah baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini tasyahud yang pertama, contoh pertama, datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kata Nabi SAW, fa innakum idza qultum dzalika asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ard au bainas sama'i wal ard. Kalau ada orang yang membaca tasyahud ini di dalam salatnya, berarti maknanya dia itu sudah memberikan doa yang akan didapatkan oleh seluruh abdin salihin, hamba Allah yang saleh, baik yang ada di langit dan ada di bumi, ataupun ada di antara langit dan bumi, seluruhnya mendapatkan doa dari ini. Maka luar biasanya Islam, jemaah sekalian, kita ketika sholat saja mendoakan orang-orang seluruhnya di antara hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan doanya. Keselamatan bagi kami dan juga keselamatan bagi siapa? Seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Cuman syaratna lamun hoyong didoakan kuda ieu kudu janten jalmi soleh. Jalmi anu taacan soleh mah moal doa ieu. Nah, jadi itu. Jadi seluruh hamba yang soleh mendapatkan berkah dari doa tersebut. Nah, barulah setelah baca ini baru baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaan syahadatnya. Jadi ada 3. Saya langsung ringkas saja. Nah, contoh tasyahud yang kita baca di dalam rakaat terakhir menurut beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu Ibnu Mas'ud. Nah, ini sahabat Ibnu Mas'ud yang mendengarkan bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyyatulillah, langsung. Kalau ini awalnya at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Saya akan tuliskan sampai sini saja karena ujungnya sama-sama saja. Watthayyibatu bukan thayyibati. Nah, jadi yang pertama itu redaksi awalnya at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat, baru assalamu alayka, baru kesananya seperti itu. Yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa redaksi di dalam tasyahudnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, kesana samanya. Nah, jadi ini ada perbedaan di sini. Ini hadisnya yang sering kita baca nih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalilnya seperti itu. Kesananya sama, ini pun sama. Yang ketiga jemaah sekalian yang agak asing, ini dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini dari sahabat Umar, kalau ini Ibnu Abbas. Apa kata Umar ketika naik mimbar mengajari para sahabat dalam tasyahud duduk di akhirnya? At-tahiyyatulillah. Pertamanya itu dilanjutkan az-zakiyat, tambahkan dengan kata ini az-zakiyatulillah. Nah, ini mau tambahan ini. Selanjutnya
alif lam lagi. Was-salawat. Jadi bukan was-salawat wat thayyibat, tapi was-salawatnya di akhir. Nah, ini kesananya sama lagi. Ini ada 3 di dalam kitab fikih sunnah itu yang kita bisa baca yang manapun. Namun Imam Asy-Syafi'i memberikan komentar bahwasanya beliau itu lebih condong dan juga ahabbu ila hadhil qiraah. Dia lebih ngambil bacaan tasyahud yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kenapa alasannya? Hadza akmal. Ini lebih sempurna dari segi pemaknaannya menurut beliau. Namun menurut para ahli hadis, muhaddisin secara keseluruhan, kalau dilihat dari segi matan, dari segi dari segi sanad, kekuatan dari yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat itu yang dari Ibnu Mas'ud. Nah, kalau lihat dari kekuatan hadisnya, itu yang paling kuat itu di antara hadis yang seluruhnya sebenarnya sahih, cuman di antara yang ini yang paling banyak meriwayatkan para sahabat. Nah, maka ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Bulughul Maram. Nah, atau Fathul Bari. Nah, ini yang dipilihnya. Namun Imam Asy-Syafi'i memilih yang ini. Dan ketika ditanya Imam Asy-Syafi'i, apakah boleh di antara kami untuk memilih di antara bacaan tasyahud yang lain? Boleh, silahkan. Menurut kata Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Silahkan. Ketika kalian membaca di antara satu di antara yang ada dan memang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan untuk membacanya. Silahkan. Nah, jadi kalau kita mau pakai yang ini silahkan, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Semuanya Oh, enggak Pak. Nah, jadi kalau bisa dalam satu sholat usahakan sama bacaannya, doanya. Contoh kalau misalkan iftitah, ini wajah tuh pakai, berarti nanti sholat yang keduanya juga pakai itu, gitu misalkan ya. Atau ketika Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, nah selalu itu ketika ruku bacanya, gitu. Atau ketika tidak Rabbana walakal hamd itu, nanti berarti setiap rakaatnya itu. Nah, itu yang lebih disarankan seperti itu Pak. Jadi tidak ditambahkan, kecuali kalau ditambahkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ketika imamnya memanjangkan bacaan doa. Kita mau tambahin lagi boleh berzikir dengan zikir tersebut. Jangan baca surat, khususnya ketika ruku dan juga sujud, karena itu adalah larangan kalau kita membaca surat Al-Qur'an. Itu jamaah sekalian. Jadi ini adalah tasyahud yang kita bisa pilih di antara tasyahud yang ada. Cukup satu, apalagi kalau jadi imamnya. Cangkel. Kita lanjutkan terakhir mengenai salam. Nah, ini salam merupakan tahlilus shalah. Sesuatu penutup bagi ibadah salat yang membolehkan orang-orang itu melakukan kegiatan apapun di dalam hal setelah melaksanakan salat. Syaratnya at-taslim, ketika sudah ada salam. Seseorang kalau mendahului imam di takbir dan juga di salamnya, maka sepakat para ulama itu batal salatnya, tidak sah. Kalau imamnya masih diam, lagi siap-siap keneh atau lagi baca niat, yang di belakang udah Allahu Akbar, nah si makmum eta teh batal salatnya. Atau ketika imam dia tahiyat akhir karena itu kuat gitunya, atau pengen cepet-cepet dia udah imam karek dia assalamualaikum. Nah, ini adalah sesuatu yang membatalkan salatnya seseorang. Jadi harus mengikuti takbir dan juga salamnya imam. Adapun yang lain nanti kita akan bahas. Kalau misalkan mengakhirkan rukun di antara rukun yang lain ketika imam sudah ganti rukun seperti apa, nanti kita akan bahas. Yang jelas salam itu jamaah sekalian, para ulama menyebutkan, jumhur dan mayoritas ulama, wajibnya salam itu sebagai pengakhir dari sholat itu adalah salam yang ke sebelah kanannya. Wajibnya salam itu adalah wajibnya salam yang pertamanya. Adapun yang keduanya itu adalah masuk ke dalam sunnah. Namun untuk membacakan salamnya maka mustahabbah, lebih disukai, lebih dianjurkan untuk membaca salam baik ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kita tidak boleh juga menyalahkan kalau ada imam yang membaca salamnya hanya ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ke kiri tidak baca. Nah, itu pun sah secara ilmu fikih. Cuman yang lebih disukai itu membaca salam ke kanan dan ke kiri. Barangkali seperti itu jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti masuk ke dalam sunanus shalah, mengenai sunnah-sunnah di dalam ibadah salat.
Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.